konvensional itu meliputi yang 3 yang garis besar, yaitu adalah pencurian, kemudian curanmor, dan penganiayaan biasa. Itu 3 di antara 21 bentuk gangguan pada kejahatan konvensional. Secara keseluruhan di tahun 2019 itu kurang lebih 5.701 gangguan Kamtibmas. Kemudian penyelesaian perkara 4.088. Kalau kita presentasikan sekitar 71,7%. Itu untuk 2019. Kemudian 2020 sampai hari ini, mungkin nanti akan bertambah karena masih ada waktu beberapa hari sampai tanggal 31 Desember. Tapi yang sampai data mulai terakhir kemarin ada 5.280 total itu untuk kejahatan konvensional. Kemudian penyelesaian perkara 3.032, persentasenya 57,42%. Ya, itu untuk konvensional ya secara keseluruhan. Kemudian kasus tindak pidana yang lain seperti kontingensi ya, alhamdulillah bisa kita bisa kita tekan, terutama berkaitan dengan unjuk rasa. Itu beberapa waktu yang lalu bisa kita lakukan pengamanan dengan baik dan berjalan dengan kondusif, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga berkaitan itu. Kemudian yang kedua adalah perkelahian antar kampung, itu juga bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, kontingensi lainnya adalah yang sama-sama kita laksanakan ini adalah penanganan COVID-19 ya. Sampai hari ini mungkin teman-teman media sudah bisa mengikuti datanya, saya tidak usah sebutkan itu karena sudah tergelar di beberapa media. Nah, khusus untuk COVID ini, kegiatan kami di Polda Sulawesi Tengah ini adalah ada 4 bentuk kegiatan. Yang pertama adalah bagaimana kita merawat masyarakat termasuk anggota Polri yang terkontaminasi ya, yang terkontaminasi berkaitan dengan virus COVID ini melalui Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah. Kemudian juga kita melakukan upaya pencegahan dengan mensosialisasikan 4M ya. 4M itu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Upaya itu kita lakukan melalui satu seperti pamflet dan sebagainya, baliho, kemudian juga terjun ke lapangan, mensosialisasikan, kemudian memberikan dalam bentuk teguran juga kepada masyarakat yang tidak disiplin itu. Di sisi lain juga yang ketiga adalah melakukan bakti sosial kepada masyarakat yang terdampak daripada COVID ini, karena COVID ini mempunyai dampak yang besar. Yang pertama kepada ekonomi, kepada pendidikan, kepada kesehatan, ya, seperti juga pariwisata ini, sehingga kita melakukan kegiatan bakti sosial. Kemudian kegiatan keempat adalah khususnya kami internal Polri adalah menjaga agar personil Polri tidak terkontaminasi ya. Karena kalau petugas Polri terkontaminasi semua dan sebagainya dari klaster, ya siapa yang menjaga keamanan ya, masyarakat. Kalau Polri-nya juga terkontaminasi, tapi itu upaya yang kita maksimal yang saya lakukan tenaga dalam secara periodik seperti rapid swab, kemudian juga kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya dalam rangka mencegah jangan sampai di Polri internal terdapat klaster. Saya ulangi, kalau terdapat klaster, Polri-nya sakit, terkontaminasi, diisolasi, siapa yang mau jaga keamanan? Pasti kriminalitas meningkat karena Polri-nya tidak kerja karena sakit. Itu juga maksimal kita melakukan. Kemudian berkaitan dengan pilkada, sekalian, alhamdulillah mungkin teman-teman semua media bisa mengikuti sampai sekarang.
berjalan dengan baik. Saya terima kasih, apresiasi kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, karena keberhasilan ini bukan karena keberadaan Polri, tapi tidak terlepas dari sinergitas kita dengan seluruh elemen masyarakat, penyelenggara, kemudian kontestan, paslon, kemudian juga sinergitas dengan teman TNI, Pak Satpol PP, Limas, dan semuanya. Itu adalah bagian daripada sinergitas dalam rangka mensukseskan daripada pilkada itu sendiri. Walaupun sampai hari ini ada 10, kalau tidak salah, kasus yang diajukan ke MK, ya. Kita berharap 1-2 hari ini sudah ada keputusan, karena waktunya 14 hari kalau tidak salah itu. Mudah-mudahan bisa keputusan. Malah melalui press release ini saya berpesan kepada teman-teman, ya, apapun hasil dari keputusan MK itu mari kita terima dengan lapang dada, karena semua itu untuk kita semua, bukan karena si A si B yang menang, bukan, tapi untuk kita semua itu, sehingga tidak perlu disikapi dengan hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu saya harapkan melalui pilkada ini. Kemudian berikutnya saudara sekalian, saya katakan tadi press release ini hari ini sangat luar biasa, karena biasa kita laksanakan di Polda di Palu, ini kami laksanakan di Poskotis Operasi Tinombala di Tokorondo. Nah, itu saya katakan luar biasa karena kita laksanakan di sini. Nah, berkaitan dengan operasi Tinombala ini, kami sangat maksimal, ya mungkin karena waktu saja, ya. Penggelaran pasukan suku-suku baik, kedua dengan TNI suku baik, pelaksanaan operasi Tinombala. Saya berharap melalui kegiatan operasi ini, karena ini adalah operasi penegakan hukum, harapan saya kepada saudara-saudara saya yang masuk dalam DPO, yang mudah-mudahan tinggal 11 orang lagi, tidak bertambah. Kalau kita berbicara penegak hukum, karena status daripada 11 ini adalah DPO, dan pasti yakin kalau DPO juga tersangka. Nah, saya berharap yang pertama dari aspek SOP menghimbau agar bisa menyerahkan diri kepada, apakah itu kepada tokoh masyarakat, untuk selanjutnya ke aparat atau ke aparat langsung. Kita lakukan penegakan hukum, ya, sesuai dengan kriteria daripada kelompok tersebut. Tapi kalau tidak juga, apa boleh buat, negara tidak boleh kalah, dan negara harus hadir, tidak boleh kalah. Ya, saya akan melakukan tindakan tegas terukur kepada kelompok ini. Ya, kalau seumpamanya himbauan saya melalui press release tahun ini tidak diindahkan, saya akan melakukan tindakan tegas apabila kita melaksanakan tugas operasi Tinombala, ketemu di lapangan, di daerah operasi, saya akan melakukan tindakan tegas terukur. Tapi saya berharap yang pertama tadi, kalau bisa menyerahkan diri. Dan saya berharap juga melalui keputusan ini kepada kelompok-kelompok ini untuk tidak melakukan teror kepada masyarakat, membuahkan rasa takut di masyarakat, ya. Itu berkaitan dengan operasi Tinombala. Dan sampai hari ini juga alhamdulillah, terima kasih dukungan masyarakat, ya, Sulawesi Tengah, dan mungkin saya berharap juga dari masyarakat Poso khususnya bisa memberikan dukungan yang maksimal kepada Polri. Minimal kita bagaimana tidak terpengaruh dengan paham-paham radikal yang bisa membuat situasi Kamtipmas yang kondusif. Saya bersama Pak Danrem selalu berpesan kepada semua pihak bahwa saya berusaha bagaimana menghilangkan stigma itu di Sulawesi Tengah tentang teror ini, karena itu sangat mengganggu dari aspek kehidupan, terutama juga berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena orang akan berinvestasi, membuka lapangan kerja, pasti yang ditanya dulu aman apa tidak. Itu dulu. Sehingga saya berupaya semaksimal mungkin dengan teman-teman TNI, dibantu Pak Danrem, dengan seluruh pejabat utama dan seluruh rekan-rekan Kapolres, berusaha menghilangkan stigma ini. Sehingga investor datang kemari, mengelola sumber daya alam,
kemudian bisa mempekerjakan masyarakat sehingga priuk dan perutnya masyarakat itu terisi sehingga sejahtera. Itu harapan saya. Kemudian berkaitan dengan illegal mining, ini juga jadi perhatian. Sikap saya dan seluruh jajaran, saya tidak toleran dengan yang ilegal. Yang kedua, saya juga tidak toleran dengan yang mengganggu hutan lindung. Ya, itu sekalian. Kemudian UPR ini juga saya berharap, ya, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, kalau itu untuk kepentingan perut dan priuk masyarakat, mungkin saya melakukan diskresi kepolisian. Tetapi kalau UPR dengan yang tidak benar, saya akan melakukan penindakan. Itu saya tidak ragu-ragu tentu itu. Itu berkaitan dengan illegal mining, sehingga pada gilirannya semua kita bisa bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu yang paling penting. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf tambahan lagi berkaitan dengan masalah narkoba, ya. Saya sedikit menyampaikan ini juga tidak kalah pentingnya untuk wilayah Sulawesi Tengah ini, karena wilayah Sulawesi Tengah ini berkaitan dengan masalah narkoba adalah lintasan, apalagi wilayah Sulawesi Tengah yang berada pada pesisir barat. Karena itu kalau kita tarik garis lurus dari utara, mulai dari Malaysia, masuk Kaltara, masuk Tarakan dan sebagainya, sampai dengan masuk ke Palu, sampai dengan masuk ke daerah Sulawesi Selatan, itu lintasan. Ini juga saya tidak ragu-ragu, saya akan melakukan tindakan tegas, ya, kepada pengedar-pengedar ini. Di tahun 2020 ini, Polda Sulawesi Tengah dan jajaran khususnya berkaitan masalah narkoba menangani 520 kasus, ya. Kemudian ada peningkatan dari 2019 453 kasus. Jadi ada kenaikan sebanyak 67 kasus. Ini naik narkoba karena kita masif kita melakukan upaya-upaya pencegahan dan penindakan. Ini naik itu. Mungkin kalau kita lakukan, ya turun, tapi dampaknya kepada masyarakat banyak yang terpapar narkoba kalau kita tidak maksimal melaksanakan itu. Itu dari sisi penanganan narkoba. Sehingga melalui presidensi ini khususnya berkaitan narkoba, saya mengajak kepada seluruh stakeholder elemen masyarakat, mari kita bersama-sama memerangi narkoba ini. Ini musuh kita bersama, musuh bangsa. Saya bayangkan kalau misalnya 1 kilo, ya, itu bisa dikonsumsi sekitar 2-3 ribu orang. Bayangkan bagaimana proses membuat masyarakat kita terpapar, jadi mohon maaf mungkin jadi bodoh dan sebagainya, jadi pemalas. Nah, ini kan memberikan dampak yang kurang bagus. Itu upaya kami maksimal berkaitan dengan masalah narkoba. Saya kira itu sementara, ya, saya sampaikan teman-teman media, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, secara umum situasi kondusif, ya. Wilayah Sulawesi Tengah, ya, walaupun ada titik berat yang jadi perhatian saya khusus, sampai saya berkantor di sini kurang lebih 1 bulan saya berkantor di Toko Ronde ini, ya, berkaitan dengan penanganan kelompok teroris MIT di bawah pimpinan Ali Kalora. Kemudian juga pada kesempatan ini saya mohon maaf, saya lupa, ada beberapa kegiatan operasi kepolisian yang kita lakukan di jalan Polda Sulteng ini. Kalau saya ada 4, ya. 1, operasi Aman Nusa 2, yaitu masalah berkaitan dengan bencana non alam, khususnya berkaitan COVID ini, ya, itu sudah kita lakukan mulai Maret sampai sekarang. Kemudian operasi Mantap Raja adalah pengamanan pilkada, itu sudah kita lakukan sampai dengan sekarang juga. Kemudian operasi berikutnya adalah operasi Lilin dan pengamanan Natal tahun baru 2021 1 Januari yang mulai tanggal 20 Desember berakhir nanti tanggal 3 kalau tidak salah, ya, tanggal 3 Januari baru berakhir.
saya terima kasih apresiasi kepada seluruh elemen surga ini juga pengamanan Natal khususnya berjalan dengan baik. Tentunya ini karena toleransi kita yang semakin membaik, itu yang paling penting. Kemudian tinggal beberapa hari lagi tahun baru juga mudah-mudahan bisa kita lalui dengan keadaan kondusif. Operasi yang keempat adalah yaitu Tinombala. Saya kira sudah saya jelaskan teman-teman sekalian. Saya kira itu pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin ada yang perlu disampaikan, saya persilakan ya. Ya. Terima kasih. Maaf Jenderal, Samsuyadi dari Harian Sultan Raya. Ya. Selamat selama 1 tahun mengawal saya juga senang mengawal ketertiban dan keamanan di wilayah Pak Jenderal tadi dan apresiasi Pak. Bahwasanya Pak Jenderal masih ada upaya-upaya persuasif terhadap kelompok di atas tadi disampaikan upaya pendekatan secara persuasif. Bahwasanya kepolisian akan lebih melakukan upaya pengamanan itu dengan cara yang lebih elegan bermartabat, yaitu dari cara mengedepankan upaya-upaya daripada pressure kesenjangan. Namun demikian Pak Jenderal, terkait upaya persuasi itu apa langkah konkret yang sudah dilakukan selain upaya pressure tadi? Apakah ada upaya pendekatan lain terhadap yang keluarga dan sebagainya? Sehingga konkret upaya pendekatan persuasi itu dilakukan secara Ya. mungkin itu dulu Pak terkait meeting sendiri ya Pak. Terima kasih. Baik ya. Terima kasih. Jadi upaya persuasif itu yang pertama saya katakan tadi, karena ini operasi penegakan hukum. Status DPO yang jelas menyandang status tersangka. Nah tentunya tersangka ini kan ya kalau tidak bisa kita himbau untuk menyerahkan diri, kita lakukan penangkapan. Dan pada saat melakukan penangkapan, melakukan perlawanan, kami akan bertindak tegas. Itu dari satu dulu ya. Kemudian persuasif yang berikutnya adalah tentunya ini bagaimana membangun sinergitas. Sinergitas sisinya itu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Minimal ya tidak mensupporting daripada kelompok itu, kelompok yang di atas itu. Contoh yang paling sederhana yang kami lakukan supaya tidak membantu bahan makanan. Contohnya itu. Kemudian yang kedua, kami melakukan koordinasi komunikasi dengan semua tokoh agama, ya, terutama yang ada di wilayah Sulteng ini untuk bagaimana meminimais paham-paham radikal ini, ya. Meminimais supaya tidak ada yang bergabung ke atas. Itu yang kami lakukan. Persuasif ini. Di samping juga beberapa waktu yang lalu ya, dari Panglima TNI bersama Irwasu beberapa waktu yang lalu datang kemari memberikan bantuan sumbangan kepada keluarga, ya, keluarga daripada mungkin pelaku yang sudah tertangkap dan sebagainya, itu diberikan bantuan fasilitas dan sebagainya. Mungkin ada juga yang dibantu melalui anak putra putrinya untuk melakukan seperti pendidikan dan sebagainya. Ini foto dulu ya. Nah, persuasif berikutnya adalah bekerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Departemen Agama untuk bagaimana membimbing atau memonitor daripada kegiatan-kegiatan pesantren, ya, terutama bukan memata-matai tapi bagaimana mengontrol daripada istilahnya materi-materi pendidikan itu di dalam pesantren itu. Jangan sampai karena tidak terkontrol akhirnya apa, paham-paham radikal yang disampaikan itu juga bagian daripada kita persuasif itu. Nah itu kira-kira. Ya. Kemarin kan ada statement bahwa kita ini targetnya kelompok PWT ini ditangkap. Terus sampai saat ini kan sudah kita tahu kan sudah sampai mana progres dari
Ya, memang kita harus memiliki target ya. Target kita untuk bagaimana akhir tahun ini bisa kita selesaikan, ya. Itu harapan kita. Namun di dalam proses perjalanan tentunya banyak kendala-kendala ya yang kita jumpai, seperti katakan kelompok ini kan lebih menguasai Medan dan sebagainya ya. Penguasai di Medan, dan kemudian kalau Medan yang kita dapat dari Gunung Biru dan sebagainya mungkin kita tahu bersama, itu bagian daripada kendala-kendala sehingga sampai hari ini belum tercapai itu harapan kita ya sampai akhir tahun ini. Namun kami tidak pernah kendor. Kalau saya mengatakan saya 1000% ya melakukan kegiatan melalui operasi tinombala ini. Jadi kembali lagi rekan-rekan sekalian, kami optimis ya, mudah-mudahan dalam waktu yang terlalu bisa kita selesaikan ini sehingga teror dan yang diakibatkan dari kelompok ini di masyarakat bisa kita eliminir. Dan yang paling penting kita bisa menangkap tadi ya, caranya tadi saya himbau menyerahkan diri, kalau tidak apa boleh buat, kita ketemu di lapangan, saya lakukan penegakan hukum mungkin yang paling keras kepada kelompok ini. Nah, tentunya juga pada kesempatan ini saya juga berharap partisipasi dukungan kepada masyarakat, memberikan informasi keberadaan daripada kelompok ini dimanapun dia berada, karena mereka juga sangat menghindari petugas ya, beda dengan daerah lain. Kalau di daerah seperti Mengkawi itu dia fight dengan petugas, kalau dia menghindar, itu salah satu yang kita inginkan. Tapi saya mohon doanya teman-teman media, teman masyarakat Sulteng, khususnya Poso, kami dari jajaran Polri dan bersinergi dengan TNI melalui operasi tinombala ini bisa kita selesaikan. Saya kira itu. Ya ini dulu tadi. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum dan selamat siang. Saya Rian dan Mawar dari media online ID Palu. Ada 3 pertanyaan bisa dipaparkan dan ini juga menjadi harapan kita. Yang pertama soal di Poso ini kan banyak isu-isu tentang sebagian dugaan masyarakat tidak percaya pada kepolisian, termasuk soal beberapa kasus Idam Al-Farizi. Ada kasus lainnya yang juga saat tembak itu sejauh ini sampai di mana prosesnya Pak itu. Yang kedua, kita ingin tahu bahwa ini sebenarnya berapa jumlah pasukan yang terlibat dalam operasi tinombala, gitu kan? Apakah keterlibatan TNI berapa dan Polri itu berapa, itu sampai sekarang kita belum mendapatkan data soal itu. Dan kemudian selama kurun tahun 2020 ini berapa kasus terorisme yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian, seperti berapa yang ditangkap, kemudian berapa anggota yang meninggal, kemudian dan lain-lain, itu perlu kita data. Yang terakhir Pak soal BNN, tadi kan 500 lebih itu kasus ditangani. Nah 500 itu apakah berapa juga yang ditangkap, kemudian berapa bandar yang ditangkap, dan babuknya itu seperti apa? Ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pertama tentang isu misalnya tidak percaya kepada publik ya, saya kira itu wajar saja orang berstigma seperti itu, berisu opini seperti itu. Tapi yang jelas kami semua di sini merah putih ya, kami semua merah putih menghadirkan negara. Saya selalu bicara seperti itu, negara tidak boleh kalah. Sehingga di sini saya katakan seluruh prajurit saya, kita tidak boleh main-main, karena ini bukan hanya menyangkut nama TNI dan Polri, ini menyangkut masyarakat, ini menyangkut kesejahteraan, keamanan masyarakat dan sebagainya. Itu yang saya bilang. Sehingga saya berpesan pada kesempatan ini tidak perlu ragu dengan Polri, dengan TNI di dalam melaksanakan tugas operasi daripada perburuan daripada kelompok DPO yang dipimpin oleh Kapolda. Ya, sekali lagi terima kasih itu, jadi tidak usah ragu ya. Saya sampaikan kepada kesempatan ini, apabila di dalam pelaksanaan operasi ini ada hal-hal yang mungkin apakah itu masyarakat kurang menerima dari aspek mungkin budaya dan sebagainya, tolong sampaikan ke saya agar saya bisa meluruskan kepada prajurit saya. Saya berusaha membangun semaksimal mungkin bagaimana prajurit saya bersinergi dengan TNI untuk membangun profesionalisme, memberikan pelayanan yang terbaik. Kalaupun itu ada yang minus,
tolong sampaikan ke saya untuk saya perbaiki. Saya minta maaf kalau selama ini mungkin masih ada prajurit saya yang belum melakukan pelayanan dengan baik. Kemudian berkaitan dengan pasukan, ya mungkin saya ingin jelaskan bahwa jumlah kami di sini itu kurang lebih 700, ya. Saya tidak usah sebutkan berapa jumlah TNI Polri, itu 700. Baik dari 700 itu, baik organik yang ada di Polda Sultan ini, dan termasuk organik teman-teman dari Korem, juga dari backup dari Mabes Polri. Karena operasi ini adalah memang operasi mandiri kewilayahan, di backup dengan Mabes Polri dan Mabes TNI dengan mengedepankan penegakan hukum itu sampai hari ini, ya. Jadi jangan berpersepsi lain, maaf nih, misalnya ini kok ada TNI, ya TNI kan punya tugas itu selain perang, salah satunya membantu kepolisian dalam hal bidang keamanan, kira-kira begitu ya. Kemudian berkaitan narkoba tadi, ya 500, kurang lebih 520 kalau nggak salah ya. Tersangkanya, ya mohon maaf ya, 635. berapa? 635. Dari narkoba ini, saudara sekalian, kemudian untuk tersangka 2020 635 tersangka dibanding dengan 2019 581, itu jumlah tersangka. Ya mungkin kalau saya katakan tadi jumlah kasusnya 520. Kenapa tersangkanya 635? Mungkin di dalam satu kasus itu mungkin 2 atau 3 tersangkanya, gitu kira seperti itu. Jadi itu. Dan semua ini saudara sekalian bisa di cross check dengan kejaksaan. Ya. Saya pastikan itu sama. Karena saya tidak mau main-main dengan masalah narkoba ini. Ya. Saya tidak mau main. Anggota saya juga kalau memang terlibat saya keras dengan itu. Saya nggak mau main-main. Karena ini menyangkut masalah keselamatan bangsa, generasi. Kita tidak ingin membuat negara kita negara yang masyarakat yang maaf saya katakan karena pengaruh narkoba akhirnya kita jadi terbelakang, tidak profesional. Itu harapan saya. Itu dari aspek penanganan narkoba. Kemudian tadi penanganan tadi kasus yang ini ya. Jumlah PP dan jumlah barang bukti. Ya. Jadi narkoba tadi dari jumlah tersangka itu ada beberapa barang bukti yang kami amankan, kurang lebih ganja kurang lebih 4 gram, 4,3 kilo, kemudian ekstasi 2.990 butir, kemudian sabu ini 57 kilo, 8, kemudian psikotropi ada 20 kilo lebih, kemudian tembakau itu gorila ada 12,4 kilo. Itu barang bukti yang kita bisa amankan. Nanti mungkin setelah presiden ini data ini bisa dikoordinasi dengan Kabid Humas lebih pastinya angkanya gitu. Itu kira-kira. Satu lagi tadi apa nih? Berapa TPU tertangkap? Berkaitan dengan penanganan operasi terbaru terus ini selama 2020 ada 7 kalau nggak salah ya. 7, 5 dilakukan proses hukum, berapa? 4, kemudian ada 2 3 meninggal kalau tidak salah gitu. Ya. Itu nanti pastinya nanti lihat di sini Mas ya. Itu yang jelas itu jumlahnya 7 2020 ya. Nah dari 7 ini saya belum pastinya yang kita proses hukum ya. Yang kedua mungkin ada yang akan meninggal dan sebagainya akibat kita penegakan hukum itu. Ya nanti pastinya angkanya ya, kira-kira itu. Silakan Pak. Ya. Upaya penegakan hukum terhadap DPO yang paling penting adalah penanganan traumatik terhadap korban yang terjadi di Kabupaten Poso maupun
di kabupaten tetangga seperti Parigi Motong maupun Kabupaten Sigi yang baru-baru saja terjadi. Ini upaya-upaya dari pihak Satgas apa saja? Dan yang kedua, tadi saya tidak mendengarkan soal penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan penanganan daripada korban mengenai aksi teroris, saya ambil contoh Pak kemarin yang di Sigi ya, saya ambil contoh aja yang terjadi di Desa Lembang Tongoan itu ada 3 bentuk kegiatan saya di sana bersama sendiri dengan TNI. Yang pertama adalah tentunya ada maksimal mengalukan pengejaran dan lokalisasi daripada kelompok ini untuk dilakukan penindakan dengan cara menempatkan pos-pos ya di wilayah-wilayah dianggap rawan yang sering didatangi mungkin kelompok-kelompok itu ya, baik yang ada di wilayah Sigi, wilayah Poso, kemudian wilayah Parigi. Kemudian yang kedua, kegiatan kita di sana yang kedua adalah membangun sinergitas dengan semua tokoh, khususnya yang tergabung dalam FKUB. Karena jangan sampai kasus itu, maaf, digiring menjadi salah. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengharap membangun komunikasi, koordinasi dengan tokoh masyarakat juga, agar bagaimana bahwa kegiatan itu adalah pelanggaran hukum. Dan itu mungkin mencrobek nilai-nilai kemanusiaan karena cara seperti itu. Dan alhamdulillah sudah ada pernyataan dari beberapa tokoh agama dan sebagainya bahwa itu aksi itu agama manapun itu sangat tidak mentolerir itu. Dan itu sudah kita jalani. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Rehabilitasi itu seperti di atas, kami yang pertama adalah mengembalikan psikologis masyarakat melalui kegiatan trauma healing. Trauma healing oleh personil Polda Sulawesi Tengah, biro psikologisnya itu. Kemudian yang kedua adalah kita waktu itu memfasilitasi bagaimana proses pemakaman saudara-saudara kita. Yang ketiga adalah memberikan bakti sosial. Yang keempat adalah membangun kembali ya, rumah-rumah yang dibakar itu, termasuk tempat pelayanan umat itu kita inikan kembali. Itu bagian dari upaya kita. Satu contoh itu saja. Nah, yang lain mungkin yang ada di Poso, Sigi dan sebagainya. Kemarin salah satu contoh nyata yang kita lakukan pada saat ada kunjungan Pak Panglima TNI dengan Wasum. Itu hanya seremonial saja. Tapi implementasinya sudah berjalan ya, seperti korban-korban diberikan sarana untuk bagaimana bisa menyambung hidup untuk bukan untuk berusaha dan sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian juga bahkan anak-anak daripada pelaku teror ini yang sudah kita lakukan tindakan tegas terukur, kita fasilitasi dengan mungkin biaya sekolah dan sebagainya. Itu bagian daripada upaya kita ya. Dan bukan hanya dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah, juga oleh kita koordinasi dengan BNPT, koordinasi dengan Densus juga seperti itu yang kita lakukan. Jadi bukan semata-mata bagaimana kita hard power aja untuk lakukan itu, tapi akibat dari itu yang nilai sisi kemanusiaannya kita juga peduli dengan itu. Saya kira itu Pak. Tipikornya. Oh ya, Tipikor, mohon maaf rekan sekalian, untuk tahun 2019 itu ada 17 LP ya. Kemudian ada 6 selesai ya, sampai hari yang sisanya masih dalam proses itu, karena barang ini kan biasanya alat bukti, cari bukti yang agak rumit itu Pak ya. Kemudian itu 2019, kemudian 2020 ada 9 kasus, selesai 19. Nah, kenapa 2022 ini misalnya kok ada laporan 9 tapi penyelesaiannya, karena itu penyelesaiannya dari kasus yang 2019, seperti itu Pak ya. Nanti data asli nanti bisa koordinasi dengan ya. Masih ada?
POE. Ini. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak Jenderal. Saya Ferry dari Antara, Pak. Yang ingin saya tanyakan, kasus terorisme di Poso sudah beberapa kali operasi, sampai sekarang ini kan belum tuntas. Kira-kira apa penyebab dan kendala yang dialami sehingga kasus ini belum selesai? Kedua, operasi Tinombala kami juga belum tahu sudah tahap keberapa juga. Dan ketiga, permintaan kami kalau boleh data kenaikan pangkat dan pergantian tadi itu boleh kami rilis, sebentar bisa kami dapat. Cukup sekian dan terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak. Saya sih sebenarnya operasi Tinombala kalau bisa selesai hari ini Pak. Mohon maaf ya. Artinya saya sangat konsen 100% untuk bisa menyelesaikan secara lebih cepat, lebih bagus masalah ini Pak. Itu ya. Nah kalau saya katakan tadi, kenapa belum selesai Pak? Apa kendalanya? Satu kendalanya Pak, masih ada masyarakat yang supporting Pak. Yang kedua Pak, medannya ya, pelaku ini kan menguasai betul Pak. Ya itu, tapi kami tidak mau terlena dengan kondisi-kondisi, kami berupaya dengan semaksimal mungkin. Mohon doanya ya Pak, ya. Perhatian pimpinan Panglima TNI Bapak Kapolri sangat besar, bahkan juga Bapak Presiden. Ya. Kendala-kendala kita terutama dari aspek prasarana juga mungkin Panglima TNI kemarin menyampaikan pada saat kunjungan ini, itu bagian dari upaya kita untuk maksimal untuk bagaimana cepat menyelesaikan. Kalau saya bisa cepat lebih bagus Pak, itu kira-kira. Kalau itu yang pertama Pak ya. Paling kuncinya Pak di masyarakat. Ya. Kalau kami kan hanya di mana saya kejar Pak. Tapi jangan sampai kalau pasti masyarakat, ya saya kerja tapi disembunyikan sama masyarakat. Kira-kira seperti itu. Tentunya masyarakat yang pro dengan mereka gitu. Ya, bukan saya menjustifikasi bahwa semua orang tidak. Yang masih ideologinya sepaham sama mereka. Kira itu Pak. Ya. Dan mudah-mudahan itu bisa kita perlahan-perlahan bisa kita lalui dengan kegiatan seperti yang sampaikan tadi. Ya. Kemudian data kenaikan pangkat boleh Pak. Nanti mungkin bagian SDM saya boleh ditulis Pak. Ya. Tadi ini POE tidak yang POE. Oh ya. Ya, terima kasih. Saya Yohanes Lita, wartawan dari Voice of America VOA Indonesia. Pertanyaan saya pertama untuk kelompok MIT ini Pak. Bagaimana Pak dengan perkuatan persenjataan mereka Pak? Dan yang kedua, bagaimana dengan perlindungan masyarakat? Karena yang kami liput beberapa kali ini Pak, warga mengeluhkan mereka takut untuk ke kebun. Walaupun kejadian di Sigi, tapi juga berdampak ke daerah Poso misalnya. Bagaimana pengawalan ataupun perlindungan masyarakat untuk beraktivitas? Karena beberapa kali kejadian kami lihat bahwa ini adalah ketika MIT turun ke kampung cari logistik bertemu masyarakat, nah di situ yang biasa terjadi korban. Dan yang terakhir Pak, untuk operasi Tinombala ini kami perlu konfirmasi apakah ini diperpanjang, sudah berakhir Desember ini akan diperpanjang lagi untuk tahun depan. Demikian, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Saya mulai yang ketiga dulu. Jadi kita juga berharap apa yang sampaikan Bapak tadi, kalau bisa hari ini selesai Pak. Ya. Memang operasi Tinombala tahap 2020 tahap 4 ini berakhir tanggal 31 Desember. Namun apabila kelompok ini belum 11 ini belum kita dapat ya kita laksanakan perpanjangan, mau tidak mau, karena itu bukan jaminan, karena masyarakat kelompok ini masih berada, kita juga melindungi, menjamin keamanan masyarakat. Jangan sampai kalau kita Tinombala tidak jadi, mereka berjalan nambah lagi orangnya dan sebagainya, kira-kira seperti itu Pak. Ya, ya itu. Tapi sampai hari ini saya belum baru kita rencanakan, namun kami menunggu perintah pasti dari pimpinan. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, perlindungan daripada masyarakat, apa dampak itu. Ya. Makanya kami sekarang ini bentuk perlindungannya adalah melalui operasi Tinombala. Sebenarnya operasi Tinombala juga bagian dari upaya kita untuk melindungi masyarakat supaya bebas dari rasa takut, terutama di atas yang ada pondok-pondoknya di kebun-kebun itu Pak. Saya sangat miris Pak, lihat saudara-saudara kita di atas itu. Hasil kebunnya sudah waktunya dipanen, tapi karena rasa takut
akhirnya tidak dipandang membusuk dan sebagainya. Akhirnya berdampak kepada kesejahteraan. Sehingga kami menempatkan personil pada titik-titik yang kami anggap sangat rawan dan aman. Karena kami buat kriteria itu, Pak. Kemudian persenjataan tadi, kalau tidak salah yang pertama ya. Pendataan. Menurut data intelijen kita, ya, sampai hari ini dari 11 orang ini 1 senjata panjang, 2 senjata pendek, kemudian sisanya bom molotov. Ya, ini belum tahu, saya jumlahnya nggak tahu nih, Pak, karena ini apa buat lagi apa gimana gitu. Makanya kita supaya nggak buat lagi, Pak, memotong mata rantai ini, bahan-bahan bakunya itu upaya kita. Itu sementara data yang ada di kita. Makasih. Oke, tadi Pak. Sudah cukup ya? Cukup. Ya. Saya kira itu. Terima kasih banyak dengan sekalian kerjasamanya. Saya berharap sinergitas Polda Sulteng ini bukan hanya dengan TNI, tapi termasuk teman-teman media semua. Teman media adalah sahabat saya. Saya kira itu. Terima kasih. Lebih kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau data-data angka tadi silakan nanti di. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin.